Fokus KPK di tahun 2025 ini tentu sesuai dengan tupoksinya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Di dalam bidang pencegahan, tentu apa-apa yang sudah dilakukan harus ditingkatkan terkait dengan kajian sistem, tata kelola, pendidikan anti korupsi, sosialisasi anti korupsi, pengendalian gratifikasi, termasuk pelaporan LHKPN yang jujur dan transparan. Kemudian tentu yang paling banyak disorot terkait bidang penindakan. Apalagi kita tahu pimpinan KPK ini baru. Pimpinan KPK ini merupakan pilihan dari pansel ditetapkan oleh Presiden, 10 nama calon, kemudian diserahkan ke DPR dan dipilih yang definitif. Selanjutnya, kita tahu bahwa pimpinan KPK langsung tancap gas menetapkan beberapa tersangka kasus korupsi, termasuk juga melakukan penahanan. Ini tentu sangat menarik ya, karena standarnya kan menurut saya sudah tinggi, yaitu Sekjen PDIP Pak Hasto. Artinya jangan sampai ini yang terakhir ya, nanti kesan politisasi akan ada. Tentu kita berharap ada big fish yang lain, ikan-ikan besar yang lain yang bisa ditangani oleh KPK. Dan kita lihat KPK pun sudah bergerak ya. Beberapa PR dari pimpinan yang lalu sudah dilakukan, termasuk menahan beberapa tersangka, dan kita harap buronan juga ditangkap ya, selain Harun Masiku. Kemudian terkait penanganan kasus besar ya, kita tahu bahwa KPK menangani kasus korupsi yang berkaitan dengan penegak hukum, penyelenggara negara atau orang yang ada kaitan, serta khusus untuk kerugian negara di atas 1 miliar. Tetapi kalau perbuatan korupsi yang lain, yang penting dia penyelenggara negara, jadi nggak harus 1 miliar. Jadi ini yang kadang-kadang harus diklarifikasi ya. 1 miliar itu ada terkait dengan kerugian keuangan negara. Sudah jelas kok. Kerugian negara kita tahu ada di pasal 2 dan pasal 3, dan kerugian negara ini adalah 1 dari 7 ya jenis korupsi yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada 30 pasal itu. Jadi bukan hanya kerugian keuangan negara, itu persepsi yang salah. Jadi kalaupun dia tidak merugikan keuangan negara, tapi kalau dia melakukan perbuatan suap menyuap ya itu dia juga bisa kena, termasuk gratifikasi, pemerasan, perbuatan curang, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan ya, penggelapan, seperti itu. Ya, kita harap KPK harus ngegas ke depannya, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, sekaligus memulihkan kepercayaan kepada masyarakat. Demikian, salam anti korupsi.